Bapak Ibu, bolehkah kita mengambil waktu sejenak? Masing-masing pejamkan mata, kita berdoa, ucapkan berkat atas Indonesia. Masing-masing, tidak ada yang berdiam diri. Kita tinggal di negeri yang Tuhan jadikan begitu baik. Tapi kita percaya negeri kita sedang diuji dan akan masuk ke dalam satu babak baru di mana kita percaya transformasi pasti terjadi. Mari ambil bagian berdoa sejenak dalam beberapa menit ini. Ucapkan berkat. Ada damai sejahtera mengalir atas bangsa kami Tuhan. Kami tahu banyak daerah hari-hari ini sedang mengalami kerusuhan yang tidak baik. Ada penjarahan. Kami berdoa terus biar kuasa Allah mengalir Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir Tuhan. Lewat semua yang sedang terjadi di bangsa kami, kami tetap percaya Allah pegang kendali. Tuhan pegang kendali, Tuhan atur segala sesuatu untuk bangsa kami Tuhan. Kami ucapkan berkat atas Indonesia. Kami perkatakan damai sejahtera, sukacita atas bangsa kami. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan atas presiden kami dan semua jajarannya Tuhan, untuk dapat mengambil keputusan yang tepat Tuhan di situasi seperti ini. Kami berdoa untuk esok hari, kalau kami dapat kabar juga Batam akan ada demo, kami perkatakan berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, tidak ada provokasi yang terjadi, tidak ada rusuh yang terjadi. Batam aman, Batam damai dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga seluruh kota yang ada di Indonesia. Kami berdoa dari rumah doa segala bangsa di tempat ini Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi. Segala roh pemecah belah kami perkatakan, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Semua roh provokasi yang ingin memecah belah bangsa ini kami perkatakan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan kami patahkan dalam nama Yesus. Kami perkatakan malaikat surgawi-Mu berjaga atas ibu kota, atas IKN juga, atas Jakarta, atas seluruh daerah di Indonesia Tuhan. Sampai ke pelosok yang paling dalam, Tuhan jaga, lindungi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami buka hati kami. Tuhan Roh Kudus bekerja. Biarlah firman Tuhan ini menjadi sebuah peneguhan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas, kuasa Tuhan tidak terbatas. Terima kasih Bapak, biar kami dapat mengerti sesuatu malam hari ini. Dan hati kami semakin kuat dan yakin bahwa Tuhan Allah ada dalam kehidupan kami. Mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan saudara. Boleh berikan apresiasi buat semua yang sudah melayani sore hari ini. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom sekali lagi. Kasih senyuman kiri kanan, depan belakang Bapak Ibu, katakan hari ini hari yang luar biasa. Saudara, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini pasti Bapak Ibu semua sedang mengikutinya lewat sosial media, lewat semua yang kita perhatikan sama-sama. Kita tidak akan membahas apa yang sedang terjadi, tapi memang semua sedang mengalami kegoncangan itu, dan hari ini beberapa gereja di Jakarta juga tidak ramai. Dan kita tetap berdoa bahwa ada damai sejahtera yang mengalir untuk Indonesia. Kalau kita lihat semua Jakarta, Makassar dibakar, di Kalimantan kemarin ada ojek online yang sedang bawa anak SD disetopin, udah gitu disuruh turun dan penjarahan dimulai. Tapi kita lihat bahwa memang hari-hari ini sudah dituliskan di firman Tuhan saudara. Karena itu malam hari ini firman Tuhan berjudul jangan khawatir. Katakan kiri kanannya jangan khawatir. Saya pikir ini satu tema yang
yang pas. Dan banyak orang yang sedang khawatir hari-hari ini bagaimana nanti kira-kira ke depan seperti apa dan sebagainya. Tapi sudah ditulis di firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita baca sama-sama. Dikatakan seperti ini, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, sombong, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, sok tahu dan lebih menuruti hawa nafsu. Bukankah ini gambaran yang sedang kita lihat sama-sama di bangsa kita yang sedang terjadi? Hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Kita ada di tengah masa sukar, di mana kondisi manusia seperti yang dituliskan di firman Tuhan di 2 Timotius 3. Namun beranjak daripada kenyataan yang sedang terjadi, faktanya memang Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang harusnya tetap menjadi pegangan kita umat yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Karena kalau kita tetap ikut panik, kebakaran jenggot, apa bedanya kita dengan orang yang tidak punya Tuhan? Tapi karena ada Tuhan yang pasti, yang menjamin kehidupan kita tetap percaya perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin saudara. Nah itu saya mulai dari sini. Manusia, ternyata Tuhan menjadikan kehidupan kita begitu sempurna dan luar biasa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama katakan roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita harus ditemukan tidak bercacat. Katakan kiri kanannya tidak bercacat. Sulit untuk masuk ke area tidak bercacat karena manusia tidak luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Tapi bersyukur Tuhan Yesus selalu mengampuni bagi setiap orang yang meminta ampun kepadanya. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Nah karena itu hari ini kita akan belajar sama-sama. Ternyata manusia terdiri dari 3 unsur. Next. Dari roh, jiwa, dan tubuh. Sama-sama katakan roh, jiwa, dan tubuh. Ayatnya dari yang tadi 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Katakan kiri kanannya terpelihara sempurna. Dan tidak bercacat. Nah roh, jiwa, dan tubuh punya fungsi masing-masing. Next. Roh punya fungsi di tempat tinggal Roh Kudus. Saudara, roh itu yang paling dalam dari dalam kehidupan kita. Dari 3 unsur ini yang paling dalam adalah roh. Roh itu terdalam, inti terdalam manusia, tempat tinggalnya Roh Kudus. Baru beranjak 1 level lagi keluar, yaitu yang namanya jiwa. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak kita, pusat kesadaran, keputusan kita, bahkan emosi kita ada di jiwa. Baru dari jiwa keluar lagi sampai yang paling luar, yaitu tubuh. Tubuh sendiri adalah wadah fisik atau manifestasi dari apa yang ada di dalam menuju keluar. Nah kita harus mengerti bahwa manusia ciptaan yang paling sempurna karena ada 3 unsur ini. Serupa dan segambar dengan Kristus. Sama-sama katakan serupa dan segambar dengan Kristus. Karena nggak ada makhluk lain yang punya 3 unsur ini. Cuma manusia. Punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Dan masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Ketika kita berbicara tentang manusia roh kita, makanya hari ini kalau mau jiwanya kuat, maka kita harus make sure di dalam kehidupan kita ada Roh Kudus yang tinggal bersama dengan kita. Yang setiap hari akan menguatkan kita, yang setiap hari akan membantu kita menjalani kehidupan sehari-hari. Itulah fungsinya. Dan hari ini kita akan fokus kepada satu area, yaitu jiwa. Sama-sama katakan jiwa. Nah di dalam jiwa ada yang namanya pikiran. Katakan kiri kanannya, pikiran. Kenapa pikiran itu penting? Next, karena pikiran adalah medan pertempuran.
Setiap hari kita bertempur di pikiran kita. Sore hari ini pun Anda datang ke tempat ini, Anda berpikir mau datang ke gereja atau enggak ya? Mau pakai baju apa? Coba lihat kiri kanannya, tatap matanya dalam-dalam. Dan tanya gini, kira-kira kau tahu nggak isi pikiranku apa? Pasti nggak ada yang tahu. Kita hari Minggu kita bisa datang ke sini, kita shalom dari luar. Shalom Pak, shalom Ibu. Kita senyum-senyum dengan senyum yang manis. Shalom Pak Tobing yang di depan. Saya bisa bilang, wah luar biasa. Saya sangat senang ketemu Anda hari ini. Tapi dalam pikiran kita tiba-tiba bilang gini, jelek kali kawan ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gak ada yang matching dia. Itu pikiran saudara. Gak ada yang tahu. Tapi di luar kan kita senyum, sumringah, selamat sore Bapak Ibu. Kelihatannya manis banget. Tapi dalam hati gak ada yang tahu. Dalam pikiran kita gak ada yang tahu. Itu pikiran kita. Pikiran itu tersembunyi. Tapi pikiran medan pertempuran. Setiap hari kita punya battle sendiri dalam pikiran kita. Setiap pagi kita bangun, kita punya pilihan. Apa yang mau kita lakukan? Dipenuhi dengan kekhawatiran atau kita bilang sama Tuhan, saya mengucap syukur pagi hari ini. Pikiran kita juga setiap hari bertempur antara pola dunia dan juga pikiran Kristus. Karena itu saudara, mari kita buka firman Tuhan di Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ke-26. Dikatakan begini. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Katakan amin. Bukankah kita jauh lebih penting bagi Tuhan kebanding burung-burung yang ada di udara? Tidak menabur, tidak menuai, tidak menyiapkan bekal, tidak mengumpulkan bekal. Tapi burung-burung di udara pun dikatakan Tuhan pelihara. Dan di ayat ini dikatakan jangan khawatir. Katakan sekali lagi kiri kanannya, jangan khawatir. Saudara, tapi kalau kita lihat dari sini, apa yang sedang terjadi hari-hari ini, mungkin pikiran kita banyak dilanda rasa kekhawatiran. Dan kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan dari Matius 6, hal tentang khawatir, ternyata itu satu rangkaian khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Nah, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit itu dari Matius 5 sampai Matius yang ke-7. Dia punya seri khotbah yang sangat luar biasa, hal berdoa, hal berpuasa, hal memberi sedekah dan sebagainya. Kalau kita baca di Alkitab kita itu dibagi part per part. Tapi nyatanya sebenarnya kalau kita baca kedalaman firman Tuhan, kita akan menemukan pesan-pesan yang luar biasa yang tadinya kita nggak sangka-sangka, ternyata itu nyambung semua. Seperti itulah kalau kita membaca firman Tuhan. Nah hari ini hal yang sama juga saudara. Ternyata dari ayat yang ke-25, itu ayat kuncinya sebenarnya di satu ayat sebelumnya. Yaitu di ayat yang ke-24. Mari kita baca sama-sama. Kenapa Tuhan bilang jangan khawatir? Sumbernya dari ayat ini. Kita baca 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bilang kira-kiranya tidak bisa mengabdi dua tuan. Baru dari ayat ini lanjutnya ke tadi ayat 25. Karena itu, coba balik ke sebelumnya. Aku berkata kepadamu, jangan khawatir. Jadi kalau dilihat, kita baca dari ayat ke ayat. Itu ayat kuncinya ada di ayat yang ke-24. Saudara, ternyata itu semua satu rangkaian. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena itu Tuhan Yesus lanjut. Aku berkata kepadamu jangan khawatir. Jangan khawatir akan apa? Malam hari ini kita akan lihat sama-sama. Next. Ada dua tuan
yang kata Tuhan Yesus kita harus melihat dengan seksama, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua adalah Mamon. Tidak bisa menyembah dua Tuhan. Karena kalau enggak kita akan lebih sayang sama yang satu dan yang lain kita enggak sayang. Sama halnya dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat dulu sebelumnya, apa itu Mamon? Mamon dalam bahasa aslinya, bahasa Aramaik next, itu artinya harta, benda, uang, dan kekayaan. Sama-sama katakan harta, benda, uang, kekayaan. Jadi dikatakan Tuhan Yesus bahwa tidak ada manusia yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan sekaligus. Karena ternyata dari ayat yang Tuhan berikan, dari khotbah di bukit itu, Tuhan menyandingkan antara dirinya dengan Mamon. Garis bawahi, perhatikan. Tidak ada di firman Tuhan manapun Tuhan Yesus bilang dia atau iblis nggak ada, tapi cuman Tuhan Yesus dan Mamon. Kenapa? Karena ternyata di ayat 25 yang kita baca tadi, yang membuat orang khawatir dari ayat 24 sebelumnya, yaitu Mamon. Hal jangan khawatir itu ternyata merujuk kepada satu kata, yaitu Mamon. Uang, harta benda, kekayaan. Karena ada perkataan seperti ini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang bahwa kita nggak bisa melayani Tuhan dan juga melayani uang. Kita nggak bisa punya Tuhan yang bernama Tuhan Yesus dan kita punya Tuhan yang bernama Mamon. Nggak bisa. Kita harus pilih salah satu. Dan yang menarik hatinya Tuhan Yesus. Kenapa Mamon yang dibahas? Kenapa bukan setan, bukan si iblis, bukan si iblis. Tapi kenapa Mamon yang dibahas sama Tuhan Yesus? Karena ternyata hati manusia lebih tertarik kepada Mamon. Dan ini yang disandingkan sama Tuhan dengan dirinya sendiri. Bukan hal yang lain. Tapi hanya dengan Mamon. Mamon saingan Tuhan untuk mendapatkan hati kita dan kesetiaan kita sebagai seorang manusia. Nah, kita harus perhatikan ini dengan benar. Karena semua contoh sekali lagi tidak ada di gereja ini, adanya di luar semua. Banyak orang di luar sana ketika kita tanya habis selesai sekolah atau kuliah mau ngapain? Mau cari uang. Betul, mau cari uang. Gak ada yang bilang habis kuliah saya mau cari setan. Gak ada. Tapi habis kuliah, selesai sekolah, kita seringkali kita bilang kita mau cari uang. Dan tidak ada satupun orang di dunia ini yang mengakui bahwa dia akan melayani iblis. Gak ada. Tapi banyak orang ternyata sadar tidak sadar di luar sana melayani Mamon. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Mamon adalah hamba yang baik tapi bukan Tuhan yang baik. Sekali lagi, Mamon adalah hamba yang baik tapi bukan Tuhan yang baik. Karena gak bisa kita bilang gini, aku cinta uang tapi uang gak bisa bilang I love you too my friend. Gak bisa saudara. Bahkan ada orang yang bilang begini, semakin ku kejar uang itu semakin jauh dia pak. Semakin bye-bye dia. Karena uang adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Kalau kita lihat negeri ini hari-hari ini, semuanya ngomongin apa sih? Mamon, kekuasaan lah. Patung Iron Man. Kan kita update juga. Apalagi mobil Ferrari, motor sport. Semua ngomongin ini saudara, harta, kekayaan, dan kekuasaan. Ini yang terus dibahas, nggak habis-habis.
Dan ketika orang mamonnya hilang, dia akan marah-marah, dia stres, dia maki-maki. Hidupnya berakhir. Kenapa? Karena mamon jadi tuan. Saudara perhatikan dengan baik, ketika mamon jadi tuan, yang timbul tadi rasa apa? Khawatir. Ini gak bisa dihilangkan. Karena kita khawatir akan hari esok, kita khawatir akan masa depan, kita khawatir nanti kita mau gimana, kita khawatir nanti kita mau kerja apa, kita khawatir gimana ke depannya. Karena kalau kita fokus ke mamon, itulah yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita. Nah, yang banyak diserang adalah pikiran kita. Makanya hari ini kita fokus ke pikiran. Medan pertempuran antara Tuhan atau mamon. Ketika kita dipenuhi dengan rasa khawatir, berarti fokus kita lagi banyak di mamon. Karena kalau kita mengabdi kepada Tuhan Yesus, apa yang ada saudara? Damai, sejahtera. Yang ada apa lagi? Sukacita. Tapi tidak ada yang namanya kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak diciptakan oleh Tuhan. Sehingga bisa dibilang ini, walaupun aku belum dapat mujizat Tuhan, tapi aku punya Tuhan, aku percaya Dia akan menyediakan tepat waktu. Walaupun aku belum melihat rumah tanggaku benar Tuhan, tapi aku tetap berdoa, rumah tanggaku tetap akan diberkati Tuhan. Karena tuannya Tuhan Yesus. Tapi kalau tuannya mamon, ketika kita nggak ada uang, kita akan tinggalkan suami kita tinggalkan istri kita cari yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena ujungnya cuman mamon. Dan itu yang dipertontonkan di bangsa kita hari-hari ini. Makanya kenapa dibilang terus, mari berdoa. Mari terus berdoa. Nah kalau hidup kita terus dikuasai ini, jelas yang kita layani bukan Tuhan, tapi mamon. Jelas pikiran kita hanya tertuju kepada, nanti mau update apa di status? Nanti mau kemana kita liburan? Cari uang hanya untuk kita habiskan, jalan-jalan kalau boleh tiap bulan ke Eropa, bulan depan ke Amerika, bulan depannya lagi ke Eropa Timur, bulan depannya lagi yang belum dipergi Antartika sampai ke Kutub Utara. Yang penting kita memuaskan diri kita, karena semua fokusnya hanya di mamon. Dan ternyata bagi orang dunia, kenapa mereka fokus ke mamon? Karena, next slide, sukses untuk orang dunia cuma satu, yaitu sukses finansial. Cuma dari uang. Kenapa uang penting bagi mereka? Karena uang dapat diukur dan kelihatan. Dapat diukur dan kelihatan di dalam gaya hidup. Oh sebentar lagi update lagi ada di mana, sebentar lagi update lagi ada di mana, sebentar lagi update foto di depan mobil mewah, helikopter pribadi dan sebagainya. Kenapa? Karena semuanya hanya diukur dari uang. Tapi ternyata di dunia ini ada hal-hal yang Tuhan tawarkan yang tidak kelihatan, yang tidak pakai uang. Ketika kita mengikut Tuhan, saya percaya Tuhan akan membuat kita menjadi murid-murid Kristus yang semakin dewasa. Katakan amin saudara. Sehingga kita percaya sukses itu takarannya bukan uang, bukan mamon. Karena harusnya mamon ini jadi hamba, bukan jadi tuan. Kalau mamon jadi hamba, dia alat yang baik yang kita pergunakan. Bukan berarti kita bilang hari ini kita gak butuh uang, enggak. Tapi bukan jadi tuan dalam hidup kita. Itu perbedaan yang sangat signifikan yang terjadi. Karena itu ada 3 hal saudara yang kita gak akan dapat kalau kita cuma kejar uang. Next slide. Ada yang namanya kalau kita kejar Tuhan, Tuhan mau ngajarin kita untuk punya hubungan. Yang kedua, punya nilai. Yang ketiga, tujuan atau purpose di dalam kehidupan kita. Ini semua gak bisa dibeli dengan uang.
Tapi kalau kita ikut Tuhan, hubungan kita baik dengan Tuhan, hubungan kita juga akan baik dengan keluarga kita. Dan harta yang paling berharga katanya adalah keluarga. Saudara, ketika kita ikut Tuhan, Tuhan membuat hubungan kita baik, hubungan kita benar dengan Tuhan, hubungan keluarga kita pasti akan diberkati. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang kedua, nilai dalam hidup kita, nilai firman Tuhan yang kita terapkan, berintegritas, kita nggak korupsi, kita menerima berkat Tuhan dan kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan. Kita nggak curang, kita nggak main bawa tangan dan sebagainya. Itu nilai yang kita tentukan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita punya tujuan hidup. Karena tujuannya bukan hanya memuaskan diri kita dengan mamon menjadi Tuhan. Kalau tujuan hidup kita salah, ini selalu yang kita pikirkan setiap hari. Pagi-pagi, sekali lagi semua contoh nggak ada di GBI Tapga Rayon 10, semuanya di luar. Pagi-pagi buka mata, kita cek rekening, mana tahu ada transferan pagi ini ya Tuhan. Yang kita lakukan, apalagi kalau lagi kekurangan, tiap jam kita cek, ada mujizat nggak Tuhan? Ada mujizat nggak Tuhan? Mana tahu ada transferan salah masuk, tiba-tiba masuk 50 juta. Kalau mamon yang menjadi tuannya. Jadi tidak heran, jangan tanya lagi kenapa orang luar pusing kalau nggak ada duit. Tapi kenapa banyak anak Tuhan nggak ada duit juga happy-happy aja, kayaknya banyak duit terus. Karena mamon bukan jadi tuannya. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bilang tadi bahwa kalau kita cinta uang, uang gak bisa cinta kita lagi. Tapi ternyata ada satu pribadi, bahkan sebelum kita mencintai dia, dia udah mencintai kita duluan. Siapa dia? Tuhan Yesus. Ketika kita bilang, aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan akan bilang, aku sudah mengasihi engkau terlebih dahulu. Karena dia satu-satunya yang layak menjadi Tuhan dan Tuan dalam kehidupan kita. Hanya Yesus. Cuma Tuhan. Hari ini mari kita lihat ada cerita. Waktu itu murid-murid melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh untuk murid-muridnya hari itu di kitab Lukas. Dan akhirnya setelah itu terjadi, murid-murid diberi kesempatan sama Tuhan. Now, kalian pergi. Makanya Tuhan bilang diutus dua-dua, 2 by 2 kalau ingat ceritanya. Dua-dua diutus ngapain? Melayani orang-orang, pergi ke rumah-rumah, dan mereka dibekali satu sama Tuhan, kuasa Tuhan. Nggak dibekali uang jalan, nggak ada. Bahkan Tuhan bilang, kamu nggak boleh bawa apa-apa selain dari dua helai pakaian. Dan hari itu luar biasa, murid-muridnya dengan percaya diri karena mereka yakin mereka udah punya kuasa, mereka pergi. Tapi ternyata saudara, mereka nggak boleh bawa apa-apa. Maksudnya apa? Di sini mereka dilatih untuk hidup sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Untuk bergantung sama tuntunan Tuhan. Mereka harus percaya kemanapun mereka pergi akan ada tangan Tuhan lewat orang-orang yang mereka temui akan mencukupi kebutuhan mereka. Mereka dikasih kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tapi murid-murid gak bisa petantang-petenteng. Ketemu orang yang bilang gini, gua punya kuasa, datang sama aku, lu pasti sembuh, setan lu pasti keluar. Kalau mereka begitu, mereka gak akan diterima di rumah orang saudara. Kenapa? Sombong kali nih, murid siapa nih? Orang gak akan penasaran. Tapi karena mereka di sana gak bawa apa-apa, mereka dilatih juga di saat yang bersamaan mengandalkan Tuhan dan memiliki kerendahan hati dan keramahan supaya bisa diterima orang. Nah saudara, ketika mereka diajar, mereka lulus tantangannya. Mereka kembali dan ada satu cerita di Matius 14
Media boleh ditampilkan. Matius 14 ayat 13. Saudara, ini cerita tentang Tuhan melakukan mujizat di satu daerah yang bernama Tabga. Sama-sama katakan Tabga. Anda ada di gereja Tabga. Tempat terjadinya 5 roti 2 ikan. Makanya gereja ini juga dikenal dengan gereja multiplikasi, gereja mujizat. Saudara, hari ini mari kita baca sama-sama ceritanya, tapi saya akan bawa saudara ke dalam satu perspektif yang berbeda. Dikatakan seperti ini, ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya, mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sama-sama katakan belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, ayat 15, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Stop sampai di sana saudara. Jadi banyak orang berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Jadi ceritanya nyambung semuanya. Kenapa mereka banyak mengikuti Yesus? Itu hasil dari penginjilan murid-murid. Yang mereka pergi berdua-berdua, akhirnya orang banyak mengenal. Kok ada orang-orang ini yang punya kuasa luar biasa. Mereka penasaran siapa gurunya. Nah akhirnya mereka datanglah ke tempat Tuhan Yesus mengajar. Makanya sampailah ada 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan tidak termasuk anak-anak. Dan mereka datang ke sana hanya untuk melihat guru seperti apa ini yang luar biasa. Murid-muridnya aja luar biasa, apalagi gurunya. Mereka penasaran. Dan saudara, di ayat yang ke-14 itu dikatakan bahwa Yesus melihat mereka dan tergerak oleh belas kasih. Saudara, tim media boleh balik ke slide. Apa arti belas kasih? Belas kasih dalam terjemahan asli, dalam terjemahan Ibrani, artinya katanya adalah rahmah. Sama-sama katakan rahmah. Harus ada rahmah. Arti dari rahmah apa? Next. Yaitu rahim atau kandungan ibu. Jadi sesuatu yang dilahirkan, itulah belas kasihan. Sesuatu yang dilahirkan dari dalam. Dari dalam hidup kita muncul keluar. Empati, compassion, mercy, belas kasih, anugerah, kasih itu daripada Tuhan muncul untuk manusia yang membutuhkan. Dan sampai dengan hari ini gereja kita menerapkan apa yang Yesus lakukan. Kita tergerak oleh belas kasihan dari Bapak Gembala kita untuk kita berbuat sesuatu. Setiap minggu kita memberikan makan lebih dari 1.000 orang. Untuk orang-orang yang ada di Batam. Kenapa? Tergerak oleh yang namanya rahmah. Sama-sama katakan rahmah. Dari compassion itu. Dari empati itu. Nah kalau tadi kita bahas dari 3 unsur kehidupan kita. Kalau rohnya gak kuat saudara, gak akan muncul yang namanya rahmah ini. Makanya dari dalam muncul sampai keluar. Akhirnya muncullah yang namanya rahmah atau empati. Dan hari itu saudara, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan bilang tempatnya sunyi, sudah malam. Jadi singkat cerita, ketika Yesus setelah dia masih mengajar, dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan sebagainya. Karena udah malam, kira-kira seperti ini murid-muridnya, mungkin lebih malam lagi. Murid-muridnya menasehati Tuhan, dalam tanda kutip. Mereka bilang, Tuhan udah malam nih, udah lapar nih, warung udah mau tutup nih, mana makanannya gak ada. Mendingan suruh mereka pulang, mereka bisa pulang sekarang, mereka pergi masing-masing, bawa pulang makanannya masing-masing. Menurut Bapak Ibu, kira-kira nasihatnya bagus? Bagus. Nasihatnya benar, karena udah malam. Orang-orang udah kelaparan.
dengar pengajarannya Tuhan waktu itu. Dan mereka punya ide supaya mereka pulang dan akhirnya orang-orang bisa beli makanan sendiri. Tapi ternyata ayat 16, balik ke ayat yang tadi, jawaban Tuhan Yesus ternyata agak lain. Bilang kiri kanannya, agak lain. Apa jawaban Tuhan Yesus? Mari kita lihat sama-sama di ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, dikatakan apa? Tidak perlu mereka pergi. Siapa? Kamu harus memberi mereka makan. Bilang kiri kanannya, kamu harus memberi mereka makan. Kaget, panik gak? Panik lah murid-muridnya. Kenapa? Sudah malam, tempatnya sunyi, kira-kira kalau udah malam gak ada lagi yang jual makanan. Saudara, kejadian ini begitu penting dan signifikan sampai ditulis di 4 kitab yang berbeda di kitab Injil. Sehingga ini kejadian sangat penting. Saudara, mereka sudah lulus dengan ujian yang pertama. Dengan kuasa Tuhan, mereka menyembuhkan orang sakit. Dengan kuasa Tuhan, mengusir setan. Tapi yang kali ini berbeda. Apa yang beda? Ini bukan hanya doa untuk orang sakit dan mengusir setan. Doa untuk orang sakit dan mengusir setan itu urusan satu persatu orang. Person by person. Tapi urusan makan, kasih makan ribuan orang. Saudara tahukah ketika mereka hanya doa, itu modalnya kurang lebih gini. Kuasa Tuhan mereka udah dapat, mereka pede, mereka tumpang tangan, selesai semua. Paling tidak itu di dalam pikiran murid-murid. Tapi kalau ini mereka lihat ribuan orang belum makan, sudah malam, bisa kerusuhan. Bisa ngejarah yang mau dijarah. Toko roti dan sebagainya. Bisa bakar-bakar. Kenapa? Karena sudah malam. Itu yang mereka pikirkan. Mereka gak punya pikiran lain gimana caranya. Tapi ternyata jawaban Tuhan itu yang signifikan. Jawaban Tuhan sebetulnya Tuhan Yesus sedang memperbesar cara mereka berpikir. Tuhan Yesus sedang memperkenalkan kepada murid-muridnya satu pemikiran yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya. Satu cara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya kepada jalan yang lebih tinggi lagi tentang bagaimana cara Tuhan memenuhi rencana Tuhan. Mereka gak pernah ngerti bahwa ada mujizat yang Tuhan bisa lakukan dengan luar biasa. Hari itu Tuhan lagi ngajarin murid-muridnya. Hari ini Tuhan juga sedang mengajar setiap kita murid-muridnya. Sama buat saya juga. Karena firman Tuhan pedang bermata dua. Yang menarik adalah bagaimana Tuhan Yesus memilih waktu dan tempat yang khusus untuk mengajar kepada murid-muridnya. Ingat, hari sudah malam. Semua sudah kelaparan. Tempatnya sunyi. Ini skenario yang luar biasa untuk ngajarin murid-muridnya. Mereka gak punya pilihan untuk makan di luar selain mereka kasih makan orang-orang itu. Buat surga skenarionya perfect. Buat murid-muridnya ini apaan? Ide apa lagi dari guru ini? Ide apa lagi nih dari Tuhan nih? Gak mungkin, gak mungkin. Tapi itu skenario yang luar biasa yang Tuhan mau ajar untuk murid-muridnya. Menurut murid-murid idenya gila. Tuhan ini agak lain katanya. Mungkin juga mereka berpikir ini pemborosan. Tapi sesuatu yang luar biasa Tuhan mau ajarkan kepada murid-murid. Bagaimana mereka mengandalkan Tuhan bukan kepada mamon. Gimana caranya murid-murid ini mau menjadi pengubah dunia setelah Yesus naik ke surga? Kan murid-murid yang melanjutkan. Bahkan sampai dengan hari ini jumlah orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus luar biasa. Karena ada satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Gimana caranya murid-murid mau menjadi dahsyat kalau mereka masih tertarik sama yang namanya mamon. Dan mereka masih bingung sama yang namanya mamon. Mereka bukan fokus sama Tuhannya, padahal mereka tahu Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Mereka udah lihat Tuhan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tapi di waktu itu mereka masih bingung. Gimana wani piro, berapa banyak uang yang mesti kita siapkan untuk ngasih makan orang banyak ini.
Gimana caranya? Tapi Tuhan hari itu mau mendidik mereka supaya mereka jadi punya satu keyakinan untuk mengandalkan Tuhan dan menaklukkan dunia. Bukan tunduk kepada mamon, tapi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yohanes 6 ayat 5 sampai 7. Boleh dibuka ayatnya saudara? Multimedia. Dikatakan seperti ini. Ada ayatnya? Boleh tampilkan di bawah sini. Kalau sudah boleh baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Apa dikatakannya saudara? Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Next, ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan nanya sama Filipus, tapi sebenarnya dia udah tahu apa yang dia akan lakukan. Kenapa dia nanya? Dia ingin menguji Filipus. Tapi saudara lihat, ketika Tuhan bertanya, Filipus jawabnya apa di ayat yang ke-7? Next. Kita baca sama-sama dengan suara keras, 1, 2, 3. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Pertanyaan Tuhan apa saudara? Di mana kita dapat rotinya? Jawab Filipus apa? 200 dinar nggak cukup, nggak nyambung saudara. Coba kalau ditanya, Bapak Ibu malam ini kita mau makan di mana? Jawabannya uang saya nggak cukup Pak, nggak nyambung. Kenapa Filipus jawabnya nggak nyambung? Mungkin dia udah mumet, mungkin dia udah pusing. Gimana nih? Dia tahu duit sisa 200 dinar. Walaupun hari itu banyak 200 dinar kira-kira upah untuk 10 bulan. Tapi nggak cukup. Filipus langsung bilang nggak cukup. Walaupun pakai uang ini akhirnya cuman kecil-kecil, sepotong kecil aja dan semuanya nggak akan cukup. Tapi Yesus tahu apa yang dia akan lakukan. Dan kebanyakan pikiran Filipus itu mewakili pikiran manusia pada umumnya. Sekali lagi, Tuhan ingin memperkenalkan jalan Tuhan yang lebih tinggi daripada sekedar berpikir tentang ini. Sisa berapa saudara? 200 dinar. Tuhan mau ngajarin hari ini lebih percaya Tuhan daripada kenyataan isi ATM tinggal 200.000. Hari ini Tuhan mau ngajarin kita, abis ini gak usah khawatir, Tuhan akan cukupkan daripada lihat isi ATM mulu sisanya 20.000. Yang percaya banget sama Tuhan, katakan amin dengan keras saudara. Kurang keras, aminnya kasih, amin yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ngomongnya emang penuh pergumulan. Karena butuh iman yang kuat. Just to trust in Him. Di tengah kondisi yang mulai kekeringan. Sisa 200. Tapi yang ini saya nggak ada lawan. Yang ini nggak ada lawannya. Yang ini bos dari segala bos, tuan dari segala tuan, raja di atas segala raja. Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena itu saudara, Filipus tahu banget bahwa hari itu 200 dinar nggak akan cukup. Orang bisa ngamuk-ngamuk, apaan nih cuman sepotong-sepotong kecil. Yang sering kita pikirin adalah berapa duit. Tapi yang Tuhan pikirin seberapa besar engkau percaya sama aku. Yang kita sering pikirin sisa duit segini Tuhan, mau ngapain lagi gue. Tapi yang Tuhan bilang percaya gak sama gue, percaya gak sama aku. Tuhan mau kasih lihat ke murid-muridnya, gak perlu mengandalkan 200 dinar. Tapi andalkan Tuhan. Saudara lihat efeknya apa dari mengandalkan Tuhan, boleh ditampilkan. Yang pertama, 200 dinar gak perlu keluar. Hari itu murid-muridnya nyimpen duitnya. Yang kedua,
lewat 5 roti 2 ikan mujizat untuk ribuan orang itu. Semua orang makan sampai kenyang. Sama-sama katakan sampai kenyang. Pernah nggak kenyang sampai enek saudara? Walaupun kita masih pengen makan nih, ngelihat wah masih ada babi guling, masih ada 10 ekor. Pengen makan banget. Masih lihat Indomie goreng masih banyak, pakai bawang goreng, pakai cabai rawit. Wah jamnya pas banget lagi jam segini. Pengen makan tapi udah gak mau. Kenapa? Udah kenyang banget perutnya. Udah muak. Itulah perasaan orang-orang yang dikasih makan lewat 5 roti dan 2 ikan itu. Sudah sangat kenyang. Dan yang ketiga yang luar biasa, sisa 12 bakul penuh. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sisa 12 bakul penuh. Kenapa? Nggak ngandelin 200 dinar. Tapi ngandelin Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan cuma mau bilang, nggak usah lihat lagi seberapa yang kita punya. Tapi Tuhan akan bilang, aku akan mencukupkan semuanya. Bahkan gak perlu keluar uang, makan sampai kenyang, keluargamu diberkati, sisanya berlimpah-limpah dan kita akan diberkati Tuhan. Memang butuh iman yang kuat, genggam tangan sebelahnya kencang-kencang. Emang butuh iman yang kuat, sampai gemeteran kalau lagi dalam kondisi seperti itu. Dan saya tutup dengan ini saudara, untuk punya iman yang kuat, nggak ada cara lain. Kalau tadi pagi Pastor Hani ada berbicara tentang ekstravaganza, worship, penyembahan. Ada satu kata yang luar biasa, next, yaitu ahava. Sama-sama katakan ahava. Apa itu ahava? Ahava artinya next, mengasihi, mencintai, setia, dan relational. Apa itu relational? Punya hubungan. Yang Tuhan rindukan, kita ahava sama Tuhan. Manusia ke Tuhan, ahava. Kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita setia, dan kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena bohong kalau kita bilang, saya punya iman yang kuat, tapi gak pernah mengasihi Tuhan. Saya punya iman yang teguh, tapi kita gak pernah bangun hubungan sama Tuhan. Saya punya iman yang kuat, tapi saya gak pernah mau ketemu Tuhan. Gak mungkin saudara. Kalau Anda udah menikah, Anda tahu rasanya. Semakin hari semakin kita ketemu, semakin hari semakin kita mengasihi istri kita, kita akan semakin percaya sama dia. Ketika kita menghampiri Tuhan, hal yang sama. Ketika kita mengasihi dia, mencintai, setia, dan membangun hubungan sama Tuhan, di sanalah Tuhan akan berkata, ada damai sejahtera, ada sukacita, kehidupanmu akan tetap dicukupi sama Tuhan. Ulangan 6 ayat yang kelima, Shema Israel. Dikatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ahava itu bukan hanya bicara. Slide terakhir. Tapi ahava itu adalah tindakan dan komitmen, bukan hanya perasaan. Itulah ahava kita kepada Tuhan. Dan biarlah kasih yang aktif itu, ahava yang aktif itu yang akan terus membawa kita berkata, walaupun ini tinggal segini, gak apa-apa Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Tuhan pasti kasih mujizat tepat waktu. Tepat waktu, Tuhan gak akan pernah gagal. Indonesia lagi gak baik, tapi firman Tuhan malam hari ini berkata, gak usah khawatir. Jangan khawatir, jangan khawatir. Dan saya percaya, kalau kita bilang kita cinta Tuhan, kita gak cuma sekedar ngomong, tapi kita action lewat komitmen dan tindakan kita. Kalau saya bilang saya cinta sama istri saya, kalau tiba-tiba dia sakit, dia minta tolong cari obat, terus saya bilang, gak punya mata kau?
Nggak punya tangan kau, nggak punya kaki kau, jalan aja sendiri, cari obat sendiri. Aku bohong berarti kalau aku bilang aku cinta sama dia. Tapi ketika dia sakit, saya cari obat yang terbaik. Kalau nggak sembuh-sembuh, kita langsung bawa ke dokter. Kenapa? Karena kasih, ahava, tindakan dan komitmen, bukan hanya perasaan. Sama seperti halnya dengan Tuhan. Dan biarlah malam hari ini, kalau kita ada di sana, mana yang kita pilih antara Mamon atau Tuhan Yesus? Hari-hari ini mungkin kondisi lagi nggak baik, lagi goyang iman kita. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita yang teguh, bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber pengharapan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ada satu lagu yang tadi pagi saya dengar Pak Filemon khotbah, dan lagu ini langsung nyangkut tadi pas persiapan. Dikatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cintakan. Mari angkat tanganmu, katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh sekali Yesus, selamanya Yesus, oh harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau. Mari lebih sungguh lagi. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sama. Mari angkat tanganmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini doa kami Tuhan. Ini deklarasi kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selama. Sekali Yesus, selamanya Yesus, oh harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari jemaatkan tangan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara tetap angkat tangan, kita akan berdoa dengan cepat malam hari ini. Apa yang sedang Anda khawatirkan malam hari ini? Mungkin kondisi keuangan, kehidupan yang menghimpit hari ini. Biarlah kita berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kita gak akan pernah hilang. Mari bawa itu sama Tuhan malam hari ini. Bawa itu di kaki Tuhan Yesus. Kemohon mari berdoa kepada Tuhan. Bawa segala kekhawatiran saudara.
Kiria makaralaba syama kana barala barala. Oh Tuhan, syama karalaba yana baralaba yana barala. Kiria baralaba syama karalaba yana barala barala. Oh ria makaralaba syama karalaba yana barala barala. Kalau Anda datang dengan keluarga, gandeng tangannya sama-sama, atau ada sahabat saudara di sebelah saudara. Malam hari ini, kami mau berdoa Tuhan, untuk setiap jemaatmu di tempat ini. Segala bentuk kekhawatiran kami, di dalam keluarga kami, atau kondisi finansial yang terjadi. Kami tahu ada kalanya kami di lembah, tapi malam hari ini biar Tuhan kuatkan semua. Dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan Yesus ada di sana. Kami tahu Engkau ada di sana Tuhan. Hari ini ku berdoa ada pikiran yang fokusnya sama Tuhan bukan kepada masalah. Ada pikiran yang fokusnya sama Tuhan bukan kepada uangnya. Fokusnya sama Tuhan bukan kepada pekerjaannya. Fokusnya sama Tuhan bukan sama mamonnya. Dan biar ada hati yang hari ini terpaut sama Tuhan. Dan ada pikiran Kristus yang tercurah malam hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan mau bilang malam hari ini, jangan khawatir. Jangan khawatir. Andalkan Tuhan. Gak perlu keluar 200 dinar. Tuhan kasih makan yang kenyang. Ada sisa 12 bakul terjadi atas hidup saudara. Dan biar pembelajaran firman Tuhan malam hari ini meningkatkan level iman saudara. Semakin teguh, semakin percaya sama Tuhan di hari-hari yang sukar ini. Hambamu terus berdoa. Biarlah Tuhan menguatkan setiap jemaatmu di tempat ini ataupun yang di online Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur. Biar Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Sekali Yesus